بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 40 kiat agar tidak diganggu setan. Alhamdulillah, kita telah membahas 10 kiat pertama di part sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas 10 kiat kedua agar kita tidak diganggu dan terhindar dari gangguan setan. Apa saja amalannya? Ke-11, yakni meludah ke kiri untuk menolak setan dalam salat. Bahwa Utsman bin Abil Ash mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan mengganggu solat dan bacaanku. Ia menggodaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Itu adalah setan. Ia disebut dengan khinzib. Jika engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan tersebut. Kemudian ludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali." Utsman kemudian melakukan seperti itu, lantas Allah mengusir setan darinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2203. Yang dimaksudkan meludah adalah meludah ringan ke kiri. Bentuknya dengan meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini dibolehkan dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kiri dan tidak mengotori masjid. Ke-12, tidak menoleh dalam sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai berpaling atau menoleh dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Itu adalah copetan yang dicopet oleh setan dari salat salah seorang di antara kalian." Hadis riwayat Bukhari nomor 754. Ke-13, tidak boleh melewati orang yang salat. Dari Abu Sa'id, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ada yang melewati di hadapan salah seorang dari kalian yang sedang sholat, cegahlah. Jika ia enggan, cegahlah lagi. Jika ia masih enggan, cegahlah dengan lebih keras, karena sejatinya ia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3274 dan Muslim nomor 505. Hadis di atas bukanlah diartikan jika ia memaksa lewat sampai yang ketiga kalinya, hendaklah bunuhlah ia. Maksud hadis adalah cegahlah ia dengan lebih keras. Ibnu Battal dalam salah satu penjelasannya dalam Syarh Sahih Al-Bukhari mengatakan, tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memutus salat dan membolehkan membunuh orang yang lewat. Makna hadis di atas adalah mencegah dengan lebih kuat. Ke-14, sujud tilawah. Jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, "Celakalah aku." Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud,
maka baginya syurga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, tetapi aku enggan, sehingga pantas bagiku neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 81. Ke-15. Sujud sahwi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seseorang di antara kalian ragu dalam salat, kemudian ia tidak mengetahui berapa rakaat, 3 atau 4 rakaat, hendaknya ia membuang keraguan dan ambillah dengan yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata ia sholat 5 rakaat, sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika sholatnya memang 4 rakaat, sujudnya tersebut sebagai penghinaan pada setan. Hadis riwayat Muslim nomor 571. Sujud sahwi itu sendiri disebabkan karena 1. Meninggalkan sebagian sunnah dari abqad, seperti meninggalkan tasyahud awal. 2. Ragu akan jumlah rakaat. Solusinya adalah memilih jumlah rakaat yang paling sedikit, lalu menyempurnakan yang sisa. Setelah itu melakukan sujud sahwi. Ketiga, melakukan perbuatan yang diharamkan dalam keadaan lupa. Jika hal tersebut dilakukan sengaja, salatnya batal, seperti tidak sengaja berbicara sedikit dalam salat atau tidak sengaja menambah rakaat. Keempat, memindahkan perbuatan salat yang merupakan rukun atau sunnah, abqad atau surah ke selain tempatnya. Misalnya membaca surat Al-Fatihah ketika tasyahud, atau membaca surah yang seharusnya dibaca setelah surah Al-Fatihah saat i'tidal. Ke-16, tidak salat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mengerjakan salat ketika matahari terbit dan matahari tenggelam, karena ketika itu terbitlah 2 tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari nomor 582. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berkata, janganlah salat ketika matahari terbit dan janganlah salat ketika matahari tenggelam, karena ketika itu matahari terbit dan tenggelam di atas tanduk setan. Salatlah di antara kalian itu semau kamu. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya 200. Dari Al-A'la bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah menemui Anas bin Malik di rumahnya di Basrah ketika beliau selesai dari sholat zuhur. Rumah beliau berada di samping masjid. Ketika Al-A'la bertemu dengan Anas, Anas bertanya, apakah kalian sudah sholat asar? Kami baru saja selesai dari sholat zuhur, jawab Al-A'la. Anas memerintahkan mereka untuk sholat asar. Setelah mereka sholat, Anas berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah sholat orang munafik. Ia duduk hingga matahari berada di antara 2 tanduk setan, lalu ia mengerjakan sholat asar 4 rakaat dengan cepatnya. Ia hanyalah mengingat Allah dalam waktu yang sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 622. Ke-17, membaca zikir pagi dan petang. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan namanya
tidak ada suatu pun yang membahayakannya di bumi dan tidak juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5088. Dalam akhir hadis di atas disebutkan bahwa Affan bin Utsman menderita lumpuh sebagian. Lantas ada seseorang yang mendengar hadis dari Affan lalu memperhatikan dirinya. Affan berkata, "Demi Allah, kenapa engkau terus mendapatkan aku seperti itu? Aku tidaklah mendustakan hadis dari Utsman. Utsman pun tidak mungkin berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hari ini terjadi apa yang sudah terjadi. Aku sedang marah, lantas aku lupa membaca zikir di atas." Hadis riwayat Abu Daud nomor 5088. Ke-18. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ada yang dibaca setiap pagi dan petang, seperti hadis berikut ini. Pada malam hujan lagi gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk salat bersama kami. Lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, "Apakah kalian telah salat?" Akan tetapi sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, "Katakanlah." Akan tetapi sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, "Katakanlah." Dan sampai 3 kali, hingga aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya aku katakan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakanlah." Maksudnya adalah bacalah surah Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatin, surah Al-Falaq dan An-Nas ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082. 3 surah ini juga bisa dibaca bebas pada waktu kapanpun. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani, ia berkata, "Di antara kami, aku menuntun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan untanya pada suatu perperangan. Beliau berkata, 'Wahai Uqbah, katakanlah,' hingga 3 kali. Lalu aku bertanya, apa yang mesti aku ucapkan? Beliau membaca Qul Huwallahu Ahad. Lantas beliau membaca surah Al-Ikhlas hingga menghatamkannya. Kemudian beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Aku lantas membaca bersama beliau hingga menghatamkannya. Kemudian beliau membaca Qul a'udzu birabbin nas. Aku lantas membaca bersama beliau hingga menghatamkannya. Terakhir beliau berkata, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang yang berlindung dengan 3 surah tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5432. Ke-19. Salat duha 4 rakaat. Dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, salatlah untukku sebanyak 4 rakaat pada awal siang, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad nomor 286. Al-A'zim Abadi mengatakan, hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa salat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakannya. Pengertian lainnya, salat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus dalam dosa atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya. Maknanya pun bisa lebih luas dari yang disebutkan di sini. Al-Taibi berkata,
engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang. Maksud hadis adalah selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang, di waktu duha, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Ke-20, yakni meminta perlindungan untuk anak kecil. Istri Imran ketika melahirkan Maryam, ia berkata sebagaimana disebutkan dalam ayat, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau daripada setan yang terkutuk. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan untuk Al-Hasan dan Husain dengan berkata, sesungguhnya bapak atau nenek moyang kalian berdua biasa meminta perlindungan pada Ismail dan Ishaq dengan bacaan, A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Hadis riwayat Bukhari nomor 3371. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila datang gelap malam, sore hari, maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah karena setan ketika itu berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam atau waktu isya, maka lepaskanlah mereka lagi. Hendaklah kalian menutup pintu dan berzikir pada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 dari 40 kiat kedua agar tidak diganggu setan. Untuk kiat-kiat lainnya kami akan bahas di part selanjutnya. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.